Bismillahirrahmanirrahim. Qul anzalahu alladhi ya'lamu as-sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafuran rahima. Di laut yang paling dalam sekali, yaghshahu maujun min fawqihi mauj, seperti halnya dengan mengatakan laut ya, di atasnya ombak, di atasnya ombak, di atasnya ombak, maka semakin dalam semakin gelap. Maha besar Allah dengan segala ciptaannya. Allah dengan limpahan rahmat dan rezekinya telah menciptakan sesuatu dengan segala rahasia yang dititipkannya dalam Al-Quranul Karim. Sesungguhnya tiada kesia-siaan di dalamnya. Berbagai ciptaan terhampar luas di muka bumi ini dengan keindahan dan pesona yang selalu memukau untuk dinikmati. Seperti laut yang menyimpan banyak keindahan di dalamnya. Mulai dari terumbu karang yang beraneka bentuk, ikan-ikan unik yang beraneka jenis, serta nyanyian ombak yang memberikan kesan tersendiri. Laut itu luas, banyak ikannya. Bagus-bagus ikannya, banyak terumbu karangnya. Laut itu indah. Warnanya biru ya. Terus apalagi sih tempat hidupnya hewan-hewan hias, kayak contohnya ikan, terus terumbu karang. Di situ juga bisa jadi sarana rekreasi. Laut itu adalah suatu ciptaan Allah yang perlu kita syukuri. Artinya kita bisa melihat ayat Allah yang telah menciptakan laut. Sesungguhnya Allah menciptakan keindahan itu dengan segala isi serta hikmah yang luar biasa. Berbagai keindahan yang tersimpan di dalam laut membuat para peneliti dan penikmat alam selalu ingin mengetahui dan menjelajahinya. Bahkan untuk mengetahui pesona yang terpendam di dalam laut, para ilmuwan menggunakan berbagai alat bantuan untuk meneliti kedalaman laut yang berlapis-lapis. Karena tidak mungkin manusia melakukan penelitian itu tanpa menggunakan bantuan alat. Karena manusia tidak sanggup menyelam ke dalam laut dengan kedalaman lebih dari 20-30 meter. Pernah nonton Sungai Dalam Laut lewat YouTube, tapi saya tidak tahu di sana tuh ada kehidupan seperti apa. Tapi saya pernah lihat bentuknya seperti apa, tapi tidak pernah lihat secara langsung. Namun, seluruh keindahan yang tersembunyi di dalam laut sudah lama tertulis di dalam Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu. Di mana pada saat itu belum ada penemuan mengenai alat bantu untuk melihat kedalaman laut. Namun Al-Quran telah menuliskannya dalam surat ke-24 ayat ke-40. Subhanallah. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang bertindih-tindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Jadi laut itu semakin dalam, dia semakin gelap. Dan bukan hanya semakin gelap saja, kalau dalam Al-Quran mengatakan apabila dikeluarkan tangan di depannya lam takad yarahu, artinya dengan mengatakan tidak bisa untuk dilihatnya. Bahkan jelas au kadzulumatin fil bahri luji, maknanya dengan mengatakan seperti dalam zulumat itu kegelapan di atas kegelapan, fi bahri luji, di laut yang paling dalam sekali. Yaghshahu maujun min fawqihi mauj, seperti halnya dengan mengatakan
laut, ya, di atasnya ombak, di atasnya ombak, di atasnya ombak, maka semakin dalam semakin gelap. Sampai Al-Quran menegaskan, apabila tangan ini idza akhraja yadahu, kalau tangan itu diperlihatkan di depan kita dengan mengatakan lam yakad yarahu, maka tidak akan nampak apa-apa. Jadi Al-Quran sudah menegaskan kalau laut ini kedalamannya berbeda-beda dan tingkat kegelapannya berbeda-beda, bahkan suhu semakin dalam semakin tekanannya ke atas. Subhanallah, inilah maha benar Allah dengan firman-Nya, karena memang Al-Quran firman Allah kebenarannya mutlak, tidak ada keraguan sedikit pun tentang laut lebih dalam, lebih gelap dan lebih berat tekanan untuk naik ke atasnya. Wallahu a'lam. Betapa besar nikmat Allah yang diberikan kepada umatnya. Selain keindahannya, masih banyak keistimewaan lain yang tersembunyi dan membuat kita terpesona. Dua laut yang berjumpa tapi dengan air yang berbeda, rasanya tawar dan segar, yang di sampingnya adalah asin dan pahit. Allah menciptakan laut dengan segala keistimewaan untuk dinikmati di dalamnya. Hal itu juga tertulis jelas dalam Al-Quran. Al-Quran secara jelas memberikan peluang kepada manusia untuk menikmati kekayaan laut. Itu terlihat dari 6.236 ayat dalam Al-Quran. Sedikitnya ada 32 ayat yang membicarakan tentang laut dalam berbagai dimensi dan keistimewaannya. Allah kenapa menciptakan laut yang ada? Pastinya dengan mengatakan untuk menyempurnakan nikmat manusia, karena dengan laut ini banyak sekali orang-orang mencari kehidupannya. Dengan laut ini orang-orang bisa memandang keindahan daripada pemandangan laut sehingga bisa tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau seandainya kita berpikir, dalam Al-Quran itu berulang-ulang, Quran ini menceritakan tentang laut lebih daripada 30 kali. Al-Quran menceritakan tentang laut, al-bahr, al-bahr. Apakah itu menandakan tentang permisalan? Misalnya yang Allah katakan, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi," dan selanjutnya. Ataupun seperti tentang kisah Nabi Musa diperlihatkan tentang laut misalnya. Maka dengan mengatakan yang jelas fungsi daripada kenapa Allah ciptakan laut, nikmat buat manusia. Selanjutnya untuk lebih tafakkur kepada Allah dengan ciptaannya. Seperti salah satu keistimewaan yang ditemukan oleh peneliti di bawah laut di Cenote Angelita, Meksiko. Seorang peneliti asal Perancis yang merupakan oceanografer dan ahli selam terkemuka. Dalam penyelamannya di bawah laut Meksiko itu, peneliti ini menemukan keistimewaan yang tidak dia temukan sebelumnya. Sebuah sungai di bawah laut yang ditumbuhi oleh daun-daunan dan pohon. Bagi para peneliti, mereka menyebut keistimewaan itu sebagai lapisan hidrogen sulfida. Tidak hanya itu saja, dalam penyelamannya beliau juga menemukan kandungan air tawar yang berada di antara air laut yang asin. Fenomena yang di Meksiko itu sebenarnya sebuah fenomena perbedaan antara salinitas atau perbedaan kadar garam. Ada air di atas yang mempunyai kadar garam rendah, yang di bawahnya itu kadar garamnya sangat tinggi. Karena perbedaannya ini mereka terpisah seolah-olah ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, yang di atas ini mengalir sendiri karena dia mempunyai daya tarik yang berbeda karena densitasnya lebih besar, dia lebih cepat mengalir. Sedangkan yang di atas karena densitasnya rendah, dia seolah-olah nggak mengalir. Sehingga kita seolah-olah melihat ada aliran sungai di bawah lautan. Maha besar Allah dengan segala ciptaannya. Namun sesungguhnya Al-Quran telah menuliskan di dalam surat ke-25 ayat 53 mengenai keistimewaan tersebut. Dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan. Yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit.
dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Allah telah satukan laut, tapi yang ini airnya tawar dan segar. Ya, tapi yang ini lagi airnya asin dan pahit. Padahal bersatu. Bahkan jelas lagi dalam surah Ar-Rahman dengan kata-kata marajal bahraini, atau dikatakan marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Jadi bersatu tapi berpisah. Maknanya apa? Kehidupan ini tidak masuk ke kehidupan ini, dan yang di sini pun tidak hidup di sini. Kenapa? Dalam keadaan berbeda-beda. Dua laut yang berjumpa tapi dengan air yang berbeda, rasanya tawar dan segar, yang di sampingnya adalah asin dan pahit. Kenapa demikian? Itulah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tiada Tuhan selain Allah, tiada keistimewaan selain miliknya. Keistimewaan lain yang tersembunyi di dalam laut adalah sebuah retakan yang berada di dasar lautan, hingga mengeluarkan lava dengan suhu lebih dari 1000 derajat Celcius. Meskipun suhu lava tersebut sangat tinggi, ia tidak dapat membuat air laut menguap. Dan walaupun air laut ini berlimpah ruah, dia tidak bisa memadamkan api. Subhanallah. Nabi SAW bersabda, tidak ada orang yang mengarungi lautan kecuali orang yang berhaji, berumroh, atau orang yang berperang di jalan Allah. Sesungguhnya di bawah lautan terdapat api, dan di bawah api terdapat lautan. Dalam surat At-Tur ayat 1-6 menegaskan bahwa keistimewaan itu sudah direncanakan dan tertulis di dalam Al-Quran. Demi bukit dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Ma'mur dan atap yang ditinggikan langit, dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Mungkin kita tidak percaya kalau seandainya tidak melihat Al-Quranul Karim. Benarkah bahwa yang namanya dalam lautan itu ada api? Ternyata dalam Al-Quranul Karim dengan jelas Allah bersumpah. Iya, salah satu dari sumpah yang ada, wal bahril masjur. Dan demi yang namanya laut yang di dalamnya masjur. Masjur itu artinya muqidun nar. Bahkan di dalam ayat lain Allah mengatakan wa idzal biharu sujjirat. Dan apabila laut ini sudah dikeluarkan bara apinya. Bagaimana ceritanya? Wallahu a'lam. Tapi pasti ketika kiamat tiba nanti, yang namanya laut ini akan mengeluarkan api yang sangat dahsyat. Tapi walaupun bagaimana, pasti di dalam air laut ini atau di bawahnya itu mengandung bahan-bahan yang mengakibatkan terbakarnya bumi ini, ataupun mengandung bara api yang sangat panas. Subhanallah, sangat besar kuasanya untuk menciptakan berbagai keistimewaan yang dapat kita nikmati dan pelajari. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dengan mengatakan bahwa usul fikihnya ataupun dalam hadisnya dengan mengatakan kullu ma 'alal bahri atau sayyidu bil bahri halalu ta'muhu, bahwa apapun yang diburu di lautan itu adalah halal. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Sungguh besar nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Maha besar Allah dengan segala rahasia di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kasih sayang Allah, cinta Allah, sayangnya Allah yang Allah berikan kepada seorang ibu untuk diberikan kepada anak-anaknya. InsyaAllah hasil yang kita berikan menjadi amal yang bisa kita banggakan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tetes yang ibu berikan kepada seorang anak akan menjadikan ladang amal yang bisa memberatkan timbangan kebaikan kita, sehingga kelak pada hari kiamat Allah mudahkan jalan kita menuju surganya kelak.